semua yang diinginkan oleh manusia kepada Allah akan diberikan oleh Allah. Apakah setiap doa, harapan kita pasti dikabulkan oleh Allah? Sering orang membahasakan seperti ini. Sebelum saya menjawab tentang hal ini, sering orang membahasakan seperti ini, bahwa janganlah engkau mengharap kepada manusia, tapi mengharaplah kepada Allah. Sebab Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya, tidak pernah mengecewakan siapapun juga yang datang kepadanya, yang meminta kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau kita meminta kepada manusia, kita pasti akan terkecewakan. Benarkah kalimat ini? Mari kita lihat berapa banyak, berapa sering Anda meminta, berdoa kepada Allah, Anda bersandar kepada Allah, kemudian apa yang menjadi keinginan Anda dikabulkan oleh Allah. Udah berapa banyak? Pernah nggak Anda merasa kecewa, ya, merasa sakit hati gitu, ya, kepada Allah, disebabkan oleh apa yang engkau inginkan, yang engkau harapkan tidak dikabulkan oleh Allah? Bayangkan Anda berada pada kondisi yang terdesak, penagih utang ada, atau Anda udah gak punya uang sama sekali, gak punya makanan, atau katakanlah orang yang Anda cintai terbaring sakit, menderita sakit yang begitu parah. Pada saat itu Anda berdoa, Anda meminta, Anda mengharap sesuatu dari Allah. Kira-kira terkabulkan tidak apa yang menjadi keinginan Anda? Jujur saja, sering kita itu takut, ya, untuk menjawab dan membahasakan tentang hal ini. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Tidak semua doa kita, keinginan kita, ketukan pintu kita, kedatangan kita, harapan kita, itu menjadi kenyataan. Betapa banyak orang-orang yang kita lihat, kita dengar sendiri omongan mereka yang benar-benar kecewa kepada Allah. Dan itu terkadang mereka buktikan kekecewaan mereka sampai pada tingkat benar-benar frustasi. Dan mereka wujudkan rasa kecewa itu misalnya dengan meninggalkan ibadah. Yang tadinya rajin sholat, tiba-tiba udah gak mau sholat lagi. Yang tadinya berhijab, tiba-tiba udah gak mau berhijab lagi. Yang tadinya rajin ke masjid, dekat dengan masjid, tiba-tiba udah gak mau lagi, benci. Bahkan ada orang yang mendengar ayat-ayat Allah saja mereka gak mau lagi.
Bahkan lebih dari itu, ada yang berpindah agama. Kenapa? Kalau memang semua doa kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah, kenapa masih ada orang yang kecewa? Kita ini sering disampaikan sesuatu hal, tetapi kenyataan dalam kehidupan kita berbeda. Kan begitu. Ustadz ngomong kayak gini, berdoalah kamu, bersedekahlah kamu. Kalau kamu bersedekah, harta kamu bertambah, berlipat ganda lagi. Kalau kau bersedekah, kau akan selamat. Tapi ternyata tidak. Ada orang yang bersedekah, tiba-tiba pada saat dia bersedekah, hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan dia. Tiba-tiba dia kehilangan sesuatu. Bahkan ada orang yang kita lihat dermawan benar dia, tapi ternyata harta dia habis, bangkrut misalnya. Seperti yang terjadi kepada seseorang, di mana orang ini datang mengadu, mengeluh kepada seorang wali Allah. Dia sampaikan, penyampaian dia menandakan bahwa dia begitu kecewa. Rasa kecewa dia yang dia ungkapkan kepada wali Allah ini, apa? Kurang baiknya saya sering berbuat baik. Saya ini pengusaha, bisnismen. Dan saya banyak menyumbang, banyak berbuat baik, memberi ini dan itu. Tapi ternyata usaha saya habis. Saya ditipu sama orang. Lalu kemana semua? Janji-janji Allah, janji-janji Tuhan yang mengatakan kalau Anda berbuat baik akan dilipat gandakan, akan dijaga. Kemana semua? Coba. Kita nggak usah menipu diri kita sendiri. Ya. Mungkin lisan kita mengatakan sesuatu hal, status kita berbicara tentang satu hal, berbicara hal-hal yang baik. Hanya Allah sandaran saja. Saya tidak pernah terkecewakan kalau saya bersandar sama Allah. Benar? Kenyataan berbicara lain, bukan begitu? Janganlah bersandar kepada manusia, sebab manusia sering membuat Anda kecewa. Tapi terkadang tidak demikian. Ada orang yang bersandar kepada manusia, kepada orang tertentu, dia merasa terjamin semuanya. Ada orang-orang seperti itu, kita bisa melihat. Sampai mereka mengatakan bahwa ternyata manusia lebih baik daripada Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Makanya beragama itu harus benar-benar dianalisis. Ini benar tidak? Bukan hanya menerima begitu saja. Lalu solusinya, sebenarnya sederhana. Hanya sekarang ini cara beragama kita itu udah ruwet. Ya. Pemahaman kita tentang
tentang agama, tentang ibadah, sebuah pemahaman yang sangat sederhana. Kita menganggap bahwa ibadah itu kedekatan dengan Allah, ya identik dengan kesenangan, identik dengan kenikmatan, identik dengan kenyamanan, kan begitu. Kita selalu menyangka seperti itu. Kita selalu menganggap bahwa kalau saya ingin hidup enak, ya udah dekatlah kepada Allah. Itu pemahaman kita tentang agama. Dan ini kurang pas, nggak benar. Agama itu bukan untuk membuat Anda nyaman hidup di dunia, bukan. Bukan untuk membuat Anda kaya. Sedekah itu bukan untuk itu, bukan itu tujuannya sedekah, bukan. Kalau Anda mau kaya, ya Anda nggak perlu bersedekah. Anda berusaha saja. Salah Anda kalau mau kaya kemudian bersedekah. Nggak ada itu. Sedekah itu ibadah, dan itu berhubungan dengan alam apa? Dengan alam batin jiwa kita. Nggak ada hubungannya dengan alam dunianya kita, nggak ada sama sekali. Kalaupun kemudian ada, kita nggak bisa mengatakan dengan satu kepastian bahwa itu disebabkan oleh sedekah. Nggak ada, itu kita nggak mampu memahami itu. Buktinya, ada orang-orang yang tidak bersedekah hidupnya kan bagus, hidupnya baik. Ada orang begitu. Anda bisa melihat orang yang gak pernah sholat duha, tapi coba Anda lihat hidupnya, Masya Allah, nyaman hidupnya. Orang yang zalim, nyaman kok hidupnya. Anda yang sering sholat duha, yang sering bersedekah, yang sering berbuat baik, tapi coba hidup Anda susah. Lalu apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak menepati janjinya? Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Pemahaman kita yang salah. Pemahaman ini yang harus diperbaiki. Ibadah itu ya bermakna ketundukan. Tunduk. Anda kalau sudah tunduk, dengan apa Anda tunduk? Anda tunduk itu ya dengan seluruh potensi yang Anda miliki. Potensi kita itu terhimpun dalam dua unsur. Unsur lahiriah kita dan unsur apa? Batiniah kita. Zahir dan batin. Jadi yang tunduk itu lahir kita, panca indera kita seluruhnya kan harus tunduk kepada Allah. Mata kita harus kita tundukkan, telinga kita harus kita tundukkan, telinga kita, mata kita harus ikut menyembah. Ini bukan hanya batin kita saja, ini lebih lagi batin harus tunduk. Maka diikuti oleh apa? Diikuti oleh jasmani kita. Nah, orang terkadang menganggap bahwa jasmaninya yang harus tunduk, tapi rohnya apa? Rohnya enggak. Rohnya congkak, sombong. Nah, ini enggak benar. Ini ibadah untuk itu. Jadi orang kalau sudah tunduk, apa yang akan terjadi terhadap orang tersebut? Dengan sendirinya, kalau orang itu udah tunduk, keinginannya dia akan tundukkan dengan sendiri, akan tunduk. Dia hanya udah connect, udah berhubungan sama Allah secara otomatis. Dia udah nggak lagi banyak keinginan terhadap alam dunianya. Jadi sedekah dengan sedekah, dia hanya dekat dengan Allah. Ketika dia udah dekat dengan Allah, apa yang dia akan rasakan? Kenyamanan, ketenangan. Sebab di sanalah sumber ketenangan itu. Ketika dia udah dekat sama Allah, masih ada nggak kecintaannya dia terhadap
alam dunia, masih ada nggak kecintaan dia terhadap alam materi? Lagi punya ambisi enggak? Akan hilang dengan sendirinya. Udah nggak ada. Nah, kita ini kan lain. Kita ibadah, sedekah, sholat, tapi ambisi kita, kecintaan kita kepada dunia luar biasa. Ini menjadi tanda bahwa kita nggak pernah tunduk, hati kita nggak pernah berhubungan dengan Allah. Kalau Anda berhubungan dengan Allah dengan ibadah, Anda yakin keinginan kita akan apa? Akan terkontrol, akan termanage. Itu tujuan. Nah, orang kalau sudah termanage keinginannya, sudah tertata pikirannya, apa yang akan terjadi? Dia tenang. Dia akan tenang. Nah, makanya ketika dia udah tenang dengan kedekatannya dengan Allah, ada dan tiada terhadap alam materi, ini nggak akan lagi mempengaruhi diri dia, akan kesana. Nah, kalau kita kan tidak bersedekah, punya harapan dengan sedekah, pengen menjadi kaya, nah, datangnya kekayaan ini yang selalu kita tunggu-tunggu. Nah, makanya kita kan gak pernah tenang. Kapan datang ya? Kok gak datang-datang? Kenapa saya belum kaya juga? Ke proyek saya belum lato, belum berhasil, ada apa? Kenapa? Nah, disinilah kemudian memunculkan rasa kecewa. Jadi yang memunculkan rasa kecewa, rasa sakit, sebenarnya ya bukan kedekatanmu kepada Allah, tetapi rasa kecewa, rasa sakit, stres, itu menandakan bahwa kita itu sebenarnya belum dekat dengan Allah. Jadi jangan dirubah jadi logika kita yang terbalik. Makanya wali Allah ini menjawab kepada orang yang datang mengeluh kepadanya, ya, kepada wali Allah ini, dia bilang bahwa rasa kecewamu dengan semua apa yang terjadi itu menandakan bahwa sebenarnya Anda belum dekat dengan Allah. Itu saja, simpel, sederhana. Orang kalau udah dekat dengan Allah, dengan semua ibadah yang dilakukan, perbuatan baik dia, maka dengan sendirinya dia nggak akan lagi terikat dengan ibadahnya, dengan perbuatan baik dia, nggak punya harapan pamrih lagi dengan itu. Ketika udah nggak punya harapan pamrih, dia akan merasa tenang. Tetapi ketika Anda berbuat baik, ini sebaliknya. Ketika Anda berbuat baik, beribadah, rajin melakukan kebaikan, rajin melakukan ibadah, lalu kemudian di dalam semua apa yang kita lakukan tersebut muncul rasa kecewa, rasa sakit. Nah, itu menandakan bahwa kita sebenarnya belum dekat dengan Allah. Itu saja. Itu saja. Jadi apakah dekat dengan Allah itu tenang? Tenang kalau memang kita benar-benar dekat dengan Allah. Jadi kalau kita menjadikan ibadah kita ini sebagai sarana untuk dekat sama Allah, pasti Anda akan hidup nyaman. Tapi kalau ibadah ini hanya Anda jadikan sarana untuk mendapatkan sesuatu, Tuhan Anda jadikan objek. Tuhan jadi objek. Sedangkan demikian juga dengan ibadah jadi objek. Sedangkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang menyenangkan, hidup kaya, ini yang menjadi tujuan utama kita. Tuhan hanya kita jadikan objek untuk mendapatkan hal tersebut, makanya kita kecewa. Ini. Tapi coba Tuhan kita jadikan tujuan utama kita. Sedangkan ibadah, perbuatan baik, ini hanya menjadi media, jembatan saja.